Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana Putra dengan NPM 21122411118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Statistik dan Probabilitas. Dalam tugas ini tuh kami diberi dua kasus gitu. Yang pertama tuh menghitung mean, median, modus, range, varian, dan standar deviasi. Nah, dalam kasus pertama ini tuh saya menggunakan aplikasi JISP. Mungkin saya memilih aplikasi itu karena murah dan gratis gitu, nggak ribet juga. Nah, dalam kasus satu tuh kami diberi data gitu. Datanya tuh seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh 20 kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Nah, data 20 kendaraan tersebut tuh sebagai yang tersaji dalam layar berikut gitu, 22, 35, 33, 31, dan lain-lain. Mungkin saya di sini akan apa ya, menjelaskan step by stepnya dulu untuk menggunakan aplikasi JISP ini. Yang pertama sudah pasti ya, buka dulu aplikasinya, nanti kita akan dimasukkan ke halaman atau tampilan seperti ini, kemudian klik new data. Setelah diklik new data, kita masukkan saja datanya seperti kita memasukkan data di Microsoft Excel, mirip lah. Nah, setelah dimasukkan, nanti ya seperti ini gitu, sudah dimasukkan si datanya, kemudian kita klik analis. Nah, setelah kita klik analis, nanti kita akan dimasukkan lagi ke halaman baru gitu, yang tampilannya seperti ini. Nah, setelah masuk ke halaman ini, kita lalu klik deskriptif, kemudian klik deskriptif statistik. Nah, di sini tuh fungsinya apa gitu? Untuk memunculkan halaman baru lagi gitu. Nah, sudah muncul ke halaman baru ini, kita drag data yang sudah kita masukkan tadi ke kolom variabel, kemudian klik atau pencet lah bahasa Sundanya tuh statistik di bawah ini tuh. Nah, nanti setelah di drag kita langsung bakal dapat hasilnya gitu. Nah, untuk menentukan hasil apa saja yang ingin kita lihat untuk kebutuhan olah data kita atau mungkin untuk kebutuhan lain-lain. Kalau di sini saya untuk kebutuhan tugas yaitu modus, median, mean, range, standar deviasi, dan variance. Kita langsung klik saja gitu ke centang biru kolom-kolom yang memang sekiranya kita butuhkan. Nah, nanti si datanya akan langsung muncul di apa ya, ini tuh layar belah kiri lah gitu. Bisa dilihat sendiri di sini mod 33, median 33, mediannya 32,7. Nah, mungkin daripada saya menjelaskan hanya step by stepnya, saya juga akan menjelaskan gitu median, modus, range, dan lain-lain itu apa gitu. Karena kan percuma juga gitu kalau kita belajar tuh cuman tahu menyelesaikannya step by step tapi nggak tahu gitu itu tuh apa, pengertiannya apa, fungsinya apa gitu. Jadi nanti tuh nggak bisa mengimplementasikan lebar lah ilmunya gitu kalau kita nggak tahu dan nggak paham gitu suatu keilmuan itu fungsinya apa gitu. Mungkin yang pertama modus. Modus itu saya pakai pengertian sendiri sih, data yang paling sering muncul. Nah, modus ini tuh data yang paling sering muncul karena kan dalam data tersebut gitu ya, maaf. Nah, dari data yang sudah tersaji itu modusnya tuh sebesar mana ya? Modusnya tuh 33. Nah, berarti data yang paling sering muncul di dalam variabel atau data yang kita sajikan ini tuh, data yang paling sering munculnya tuh angka 33 gitu. Fungsinya apa gitu? Kalau di teknik sipil itu biasanya untuk apa ya, mencari material yang trusted lah, berkualitas. Biasanya kita kan tanya-tanya juga ya ke pihak lain, Pak di sini biasanya pakai apa. Nah, dari dalam pengaplikasian statistika ini tuh data yang paling sering muncul tuh biasanya tuh ya emang kalau di teknik sipil ya si bahannya tuh emang sering kepakai dan ya udah trusted aja gitu, sudah ya bahannya tuh menggambarkan banyak lah tentang kualitas bahan tersebut gitu, kenapa bisa banyak dipakai gitu, kenapa datanya bisa banyak muncul. Nah, untuk median sendiri itu nilai tengah data setelah diurutkan, karena kan kita datanya itu segini, misal itu udah terurut, nah nanti nilai yang ada di tengahnya itu berapa, nah itu mediannya. Kalau mean, mean itu rata-rata data, rata-rata mungkin sudah tidak perlu dijelaskan ya, untuk mencari nilai tengah data tersebut rata-ratanya berapa, mungkin teman-teman juga sudah paham. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan di sini itu standar deviasi dan varian. Mungkin ini yang apa ya, paling berguna sih menurut saya tuh untuk dipahami gitu. Nah, mungkin saya nanti di sini, bukan nanti sih, sekarang akan memvisualisasikan atau menjelaskannya menggunakan pemahaman saya saja gitu, tanpa kontekstual. Karena kan suka bingung ya kalau kita searching tuh, paling dikasihnya rumus lagi, tapi nggak tahu gitu ini pengimplementasiannya untuk apa gitu, dikemanain, digimanain, ini tuh apa gitu. Nah, standar deviasi itu apa gitu? Secara singkat, standar deviasi itu menunjukkan rata-rata kesenjangan data pada mean data. Mean di sini tuh maksudnya apa? Ya mean seperti yang ini tadi di awal, mean tuh rata-rata data juga. Misal gini, saya buat dulu diagramnya. Ada sebuah data ya yang menunjukkan tinggi sebuah bangunan lah. Misal bangunan satu itu tingginya 10 meter, bangunan dua itu tingginya 2 meter, bangunan tiga itu tingginya misal 8 meter, 10 meter. Nah, untuk mencari standar deviasi itu apa gitu? Standar deviasi itu kesenjangan rata-rata terhadap nilai rata-rata data itu sendiri gitu. Misal dari data yang kita punya tuh rata-rata tinggi bangunan tuh misal ya, misal aja ini mah 6 gitu. Misal 6 rata-rata itu. Kan data pertama tuh 10.
Nah, 10 ke 6 tuh kesenjangannya berapa? 4. Berarti 4, data pertama 4, data kedua 4, data ketiga 2. Nah, rata-rata kesenjangan tuh gimana? Maksudnya kita tinggal cari aja rata-ratanya 4 tambah 4 tambah 8, tambah 4 tambah 4, 8 tambah 2, sama dengan 10. 10 dibagi 3, sama dengan 3,3. Nah, jadi rata-rata kesenjangan suatu semua variabel terhadap gitu rata-rata data tersebut itu 3,3 meter. Gitulah untuk apa ya, biar mudah gitu memvisualisasikannya. Nah, kemudian ada di sini tuh varian. Varian tuh sebenarnya fungsinya sama, hanya saja untuk penggambaran atau apa ya, pengimajinasian, penggambaran, pemvisualisasian datanya itu tuh untuk meter atau untuk kuadrat gitu. Kuadrat tuh biasanya dipakai untuk suatu apa ya, luas bangunan, luas bangun datar lah. Kuadrat-kuadrat tuh biasanya untuk memvisualisasikannya begitu. Misalkan ini 3,3, standar defisiasinya tuh 3,3. Nah, variannya tuh berapa gitu, berarti kuadratkan saja gitu. 3 kali 3,3 sama dengan 10,86, sama dengan 10,86 meter kuadrat. Nah, kuadrat di sini tuh untuk memvisualisasikan data. Jadi misal rata-ratanya tuh kan tadi tuh kalau rata-rata jarak ke atas sama ke bawahnya tuh 3,3 ya, dari setiap persebaran datanya tuh. Nah, kalau varian itu lebih ke pemvisualisasian berapa gitu cangkupan persebaran datanya tuh. Nah, ini tuh rata-ratanya tuh berarti yang tadi varian itu sendiri 10,86 meter kuadrat gitu. Jadi apa ya, lebih ke pemvisualisasiannya aja sih yang berbeda. Kalau standar defisiasi itu kan tadi apa ya, jaraknya saja. Kalau ini tuh lebih ke divisualisasikan oleh bangun ruang itu sendiri gitu, luasnya berapa. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke contoh kasus kedua. Nah, di contoh kasus kedua ini saya menggunakan aplikasi Excel ya. Di sini tuh kita disuruh mencari scatter plot, hubungan antara data, koefisien korelasi, persamaan regresi, terus slope dan intercept. Mungkin untuk mempermudah juga ya teman-teman dan saya agar gitu memahami. Mungkin untuk mempermudah teman-teman juga dan saya agar memahami apa yang saya presentasikan, saya akan langsung mengerjakannya saja lah gitu di Excel, karena kan saya mempresentasikan secara step by step dengan presentasi yang saya buat juga secara step by step tuh kayak karagok gitu. Nah, mungkin saya langsung buka Excelnya aja. Nah, yang pertama itu kita input data yang tadi di soal ke Excel. Nah, sudah di input ini tuh. Salah bentar. Nah, sudah di input urutannya tuh sesuai data yang tadi kita di Excel, 300, 320, 290 sampai 315 paling bawah. Nah, setelah sesuai, kita tuh disuruh yang pertama mencari atau membuat scatter plot korelasi. Korelasi apa sih? Scatter plot hubungan antara data. Nah, scatter plot ini tuh sebenarnya untuk memvisualisasikan data itu tersendiri. Yang pertama blok aja, terus klik insert, terus klik di sini ada scatter. Nah, di sini klik saja yang mana saja sebenarnya tuh. Cuman kalau untuk yang mudahnya tuh saya biasanya pakai yang ini nih, yang kedua. Nah, ini tuh apa sih gitu, datanya acak-acakan kan terparuh, tapi ya begitulah karena datanya ini emang kurang berurutan ya dari sananya. Nah, ini tuh scatter plotnya gitu. Udah itu aja. Kemudian kita mencari koefisien korelasi. Nah, untuk mencari koefisien korelasi itu gampang sih, tinggal sama dengan Corel, terus masukin data pertamanya, blok data pertamanya, koma, masukkan data yang ingin kita hubungkan atau dicari korelasinya, kemudian tutup kurung. Nah, nanti muncullah hasil berupa angka 0,99. Ini tuh jika dipersenkan berarti 99%, yang dimana korelasi data kedua data ini tuh sangat kuat gitu. Nah, terus gimana gitu bacanya, udah clear si apa chart ini tuh atau visualisasi datanya tuh acak-acakan gini. Nah, mungkin untuk mempermudah saya menjelaskan juga ya, saya bakal sortir dulu gitu atau urutkan dari datanya itu menjadi lebih terurut. Nah, jadi lebih terlihat kan kalau sebelumnya tuh misal data yang kesini balik ke sini, 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 karena si X dan Y-nya tuh tidak berurutan gitu loh. Nah, tapi setelah diurutkan jadi lebih terurut gitu, si garis-garisnya tuh terhubung. Nah, apa sih yang menjelaskan gitu tentang si koefisien korelasi ini tuh hubungan antar kedua data ya, yang dimana gitu jika divisualisasikan dengan data yang sudah terurut begini, mudah juga gitu saya jelaskan. Bentar ya, saya format dulu eksisnya biar tidak terlalu kejauhan. Nah, dari data ini tuh kenapa sih korelasinya tuh 99% gitu atau sangat kuat? Yang pertama itu
bisa dilihat sendiri dari datanya, semakin kecil kiloan semennya, kekuatan tekannya itu semakin berkurang gitu. Tetapi semakin besar kiloan semennya, kekuatan tekan betonnya tuh malah paling tinggi gitu. Nah, di sini tuh menunjukkan gitu bahwa emang berhubungan gitu si jumlah semen dan kekuatan tekan. Nah, makanya si data di sini tuh menunjukkan 99% berhubungan gitu. Itu secara singkat dan mudahnya. Kemudian kita disuruh mencari persamaan regresi linear. Nah, persamaan regresi linear itu apa sih? Kan si data tuh ngaclok ya, tidak lurus lah, tidak linear si garisnya tuh. Nah, untuk mencari regresi linear itu sebenarnya mudah, ada dua cara. Cuman saya pakai cara mudahnya aja. Pencet chartnya, terus chart design, terus quick layout, terus pilih ke layout yang ke-9 ini. Sip. Nah, udah ada muncul di sini persamaannya Y sama dengan 0, sekian, 0,08 sekian, min 1,7 sekian. Nah, persamaan regresi linear itu apa? Nah, ini garis tengahnya, garis yang menjadi lurus atau garis rata-rata dari hasil grafik yang kita akan analisis ini gitu. Nah, terus di sini ada angka apa tuh kan tengah artinya kalau bahasa Sundanya tuh buat apa ini tuh gitu. Kalau ya, nah mungkin nanti di sini akan saya jelaskan dulu. Ini tuh mengenai slope dan intercept. Nah, slope tuh apa? Secara sederhana ya, slope tuh kenaikan data per satu data gitu. Kalau intercept tuh apa? Intercept tuh kan tadi tuh udah dicari regresi linearnya, garis ini set kan cuma sampai sini ya. Nah, kalau semisal garis ini nyampe titik Y-nya tuh di angka berapa gitu. Nah, itu tuh intercept gitu. Mungkin kalau pakai data ini tuh agak susah ya. Saya udah nyiapin juga data yang agak simpel gitu. Slope tuh kan tadi tuh kenaikan data per satu data gitu. Nah, misal saya tuh bikin kekuatan tekan semen 1 kilo, kekuatan tekannya 1, 2 kilo, kekuatan tekannya 2. Nah, kenaikan per satu data itu kan 1. Nah, slope-nya berapa? Kita bisa cari dengan rumus slope dalam kurung. Kita blok dulu Y-nya, variabel Y-nya di koma, kita blok variabel X-nya. Nah, kan secara teori harusnya 1 ya, karena kan kenaikan data tuh 1, sedangkan arti dari slope itu sendiri itu kemiringan data atau kenaikan data lah. Mungkin biar teman-teman apa ya ngerti secara dasarnya dulu, anggap aja slope itu kenaikan per satu data, harusnya 1 kan. Nah, sekarang saya coba. Nah, berarti benar gitu hasilnya 1 karena emang 1. Misal sekarang bikin contoh kasus kenaikan itu per 10. Nah, saya coba ubah di sini 10, 20, 30. Nanti slope-nya jadi berapa? 20. Slope-nya pasti 10 betul karena kenaikan per satu datanya itu sebesar 10 gitu. Nah, terus intercept itu apa gitu. Nah, intercept itu kan tadi tuh seperti yang saya jelaskan ya, untuk mencari apa ya, bukan mencari, pengertian intercept itu sendiri tuh garis regresi linearnya tuh menabrak titik yaitu di koordinat berapa. Nah, kalau saya gambarkan di sini menggunakan plane saja. Misal ada sebuah grafik, kan biasanya grafik apa ya yang ditampilkan itu cuma X dan Y positifnya saja. Nah, misalnya ini garisnya set ke sini, set sampai sinilah. Nah, cuman X dan Y positifnya saja, tidak digambarkan ke negatifnya. Nah, tapi jika digambarkan ke negatifnya, set. Nah, si intercept ini tuh berarti garis regresi linear yang sudah kita buat tadi dari apa ya, ini tuh garis tengah dari data yang kita cari tadi menabrak titik Y pada koordinat berapa. Nah, kalau kita tarik garis set ke sini misal, set masuk ke minus 1, di sini tuh interceptnya 1, minus 1,7 berarti. Nah, di sini tuh si garis ini tuh menabrak Y-nya tuh di titik minus 1,7. Nah, ini tuh interceptnya. Nah, apa sih hubungannya gitu slope dan intercept? Sebenarnya tuh slope tuh bisa digunakan untuk menganalisis data. Ini yang paling ya, ini yang baru saya temukan dan mungkin teman-teman harus tahu juga gitu. Nah, misal slope-nya tuh di sini. Nah, fungsi slope itu apa? Kenaikan data, misalkan tadi kenaikan datanya tuh per 1 ya. Berarti setiap 1 ke kanan, dia naik datanya 1 ke kiri. 1 ke kanan naik 1 ke kanan, naik 1 lagi. Gitu terus. Nah, kan di sini nanti dapat titik-titik ya. Nah, fungsinya tuh untuk apa? Untuk memprediksi gitu suatu data. Kan misal kita cuma punya 3 data ya. 1, 2, 3 data. Nah, data keempat tuh berapa? Kemungkinan gitu. Data keempat tuh sama gitu. Slope, karena slope-nya 1. Nah, kita analogikan si data keempat tuh nilainya di sini gitu. Jadi set, kalau biasanya di saham ya, kan di saham itu suka ada grafik naik turun gini, kemiringannya berapa, kita cari slope-nya berapa, set. Nah, kemungkinan besar kalau si datanya konsisten, data yang akan kita prediksi itu akan munculnya tidak jauh dari daerah sini gitu. Gitu sebenarnya tuh. Itu mungkin pemahaman saya pribadi aja, mungkin mohon maaf kalau salah. Dan mungkin itu saja sih yang akan saya presentasikan, karena kan kalau kita paham dasar ilmunya gitu, kita bisa implementasikan kemana saja gitu, bukan hanya sekedar untuk presentasi kayak gini aja. Dan mungkin cukup sekian ya
udah kelewatan juga ini saya menjelaskan lama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.